akan bahas tentang materi pembelajaran seni rupa untuk kelas 7. Setelah sekian lama Sisi nggak buat video, dan hari ini Sisi akan buat video penjelasan tentang materi seni rupa yang menggambar flora, fauna, alam benda, dan ragam hias. Tapi sebelumnya, buat kalian yang mau mampir ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Nah, ini materi yang Sisi buat karena sebentar lagi kita akan memasuki ujian tengah semester. Jadi kalian harus persiapannya. Oke baik, nah di dalam menggambar flora, fauna, alam benda, dan ragam hias, sebelumnya Miss Susi akan jelaskan dulu pengertian dari menggambar. Menggambar itu adalah suatu kegiatan mengembangkan imajinasi kita dengan menggunakan teknik dan alat tertentu yang kemudian kita olah menjadi sebuah goresan dan membentuk sebuah karya. Dan juga kalau seandainya kalian masih kurang paham apa itu menggambar, kalian bisa membayangkan sesuatu. Setelah itu kalian pindahkan imajinasi kalian itu ke sebuah kertas. Nah, itulah yang dikatakan dengan menggambar. Nah, tentunya juga di sini karena kita bahas tentang menggambar flora, fauna, alam benda, dan ragam hias, otomatis kalian sudah tahu kan pengertian flora itu apa, fauna apa, alam benda, dan ragam hias. Nah, untuk flora kita akan menggambar tumbuh-tumbuhan. Apa saja tumbuh-tumbuhan itu? Ada bunga, ada daun, ada pohon, itu yang dikatakan flora. Dan untuk menggambar fauna kita harus menggambar hewan. Contohnya kayak ada kambing, ada kucing, ada bebek, ada ayam, ada ikan, dan banyak lainnya. Untuk alam benda itu biasanya kita menggambar benda-benda mati. Contohnya kayak kursi, kayak meja, terus kayak kotak. Nah, itu yang harus kita gambar alam bendanya. Untuk ragam hias biasanya kita kayak membuat suatu ukiran, gitu ya. Nah, keempat ini itu merupakan objek dari menggambar. Kira-kira apa sih pengertian dari objek menggambar? Nah, objek menggambar itu adalah suatu model yang dipakai oleh si penggambar untuk dijadikan materi gambarnya. Sampai sini paham ya? Oke anak-anak, jadi pada saat kalian menggambar itu ada hal yang harus kalian perhatikan di dalam menggambar, yaitu komposisi. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan komposisi di dalam menggambar? Nah, yang dikatakan komposisi di dalam menggambar itu yang pertama adalah keseimbangan. Apa itu keseimbangan? Nah, di sini yang dimasukkan keseimbangan itu adalah pada saat kita membuat gambar, tidak ada gambar yang kecil sebelah, terus memberatkan pada satu sisi. Sedangkan yang jadi tidak seimbang. Yang namanya seimbang kan otomatis dia harus balance ya. Nah, itu yang dikatakan dengan seimbang. Jadi pada saat kita membuat suatu gambar, kita harus memperhatikan keseimbangan gambar tersebut. Yang kedua, gambar itu harus menyatu. Jadi tidak bisa kita sembarangan saja menggambar, karena pada saat menggambar kita harus memperhatikan estetikanya, gitu ya. Yang ketiga adalah irama, yang keempat adalah keselarasan. Jadi yang harus kalian perhatikan pada saat menggambar itu adalah komposisi yang isinya ada keseimbangan, ada kesatuan, ada irama, sama ada keselarasan. Itu hal penting pada saat menggambar. Yang keempat ada teknik menggambar. Nah, di sini teknik itu bermacam-macam dan banyak sekali teknik pada saat kita membuat sebuah gambar, ya. Tapi di sini Miss Susi kasih tahu dulu, sebelum kalian menggambar, kalian harus membedakan bentuk-bentuknya, ya. Di sini ada 3 bentuk yang kita ketahui pada saat menggambar sesuatu. Yang pertama itu adalah bentuk kubistis, ada bentuk silindris, sama bentuk bebas. Nah, dari kata-katanya saja, Miss Susi rasa kalian sudah paham yang bagaimana bentuk kubistis, bagaimana bentuk silindris, dan bagaimana bentuk bebas. Untuk bentuk untuk bentuk kubistis itu adalah bentuk benda yang
memiliki sudut. Contohnya misalnya kayak kalian membuat kursi, itu kan ada sudutnya tuh. Terus kalian membuat meja, kalian membuat lemari. Nah, itu merupakan atau termasuk ke dalam kategori menggambar bentuk kubistis. Kalau yang bentuk silindris yang seperti apa, Miss? Misalnya kayak kalian mau menggambar botol, kalian mau menggambar tabung, kalian mau menggambar pena, itu termasuk ke dalam bentuk silindris. Nah, sedangkan yang bentuk bebas itu yang tidak memiliki aturan. Maksudnya kalian bebas menggambar, kalian tidak harus memperkirakan sudut ini sudut itu, enggak. Jadi bentuknya bebas, misalnya kayak batu, kayak gunung, kan kalian tidak bisa mengukur bagaimana bentuknya. Jadi itu ya, tiga jenis bentuk yang harus kalian perhatikan pada saat menggambar. Baik, selanjutnya ada beberapa hal yang harus kalian gunakan atau teknik yang harus kalian gunakan dalam membuat suatu gambar. Yang pertama itu adalah teknik arsir. Nah, di sini adalah teknik yang paling sering digunakan pada saat kalian membuat suatu gambar. Nah, di sini teknik arsir itu kita menggunakan pensil setelah kita membentuk gambarnya terlebih dahulu. Otomatis kita harus sketsa dulu gambarnya, baru kita menggunakan teknik arsir untuk menghasilkan efek gelap terang pada suatu gambar. Biasanya seperti itu ya. Kedua, itu ada yang namanya teknik menggambar perspektif. Nah, di sini agak rancu. Perspektif itu apa sih, Miss? Teknik menggambar perspektif itu adalah bagaimana caranya kita membuat suatu gambar dengan menggunakan sudut pandangan mata kita. Sudut pandang yang seperti apa? Contohnya, kita membuat benda yang jauh itu akan terlihat lebih kecil, dan kita akan membuat benda yang dekat itu akan terlihat lebih besar. Nah, seperti itu ya. Biasanya teknik ini digunakan dalam membuat bangunan atau membentuk suatu kota. Yang ketiga ada yang namanya teknik blok atau teknik menggambar blok. Ini hampir sama dengan teknik siluet. Nah, kalau kalian di rumah ada kakaknya yang udah wisuda, biasanya itu ada ya temen-temennya atau ngasih figuran gitu, tapi cuma terlihat bayangan saja ya, tidak terlihat bentuk wajah kita atau wajah kakak kalian di rumah. Nah, itulah yang dikatakan dengan teknik blok ya. Hanya bayangan hitam saja yang ingin kita tonjolkan di dalam sebuah gambar. Yang keempat itu adalah teknik menggambar dusel atau teknik gosok yang kita gunakan pada saat menggambar. Nah, biasanya teknik gosok ini juga didampingi dengan teknik arsir terlebih dahulu. Biasanya kita arsir dulu, baru setelah itu kita gosok. Sama kayak di video Miss yang sebelumnya yang tentang menggambar bentuk, kalian bisa cek nanti di sana ya. Yang kelima itu adalah teknik menggambar linier, dan ini juga hampir sama dengan teknik menggambar arsir, tapi yang membedakan di sini arsirannya mungkin agak sedikit kasar daripada yang teknik arsir itu tadi ya. Yang keenam itu ada yang namanya teknik menggambar pointillis. Di sini kita menggunakan teknik dengan titik-titik lalu kemudian membentuk sebuah gambar. Kalian bisa lihat. Terus selanjutnya yang terakhir itu adalah teknik akuarel atau teknik sapuan basah. Ini biasanya kita menggunakan cat dan air. Nah, kira-kira sampai di sini paham tidak ya materi tentang bagaimana cara menggambar flora, fauna, alam benda dan ragam hias. Tapi yang ragam hias belum ya, nanti di part 2. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu videonya, dan tetap ikutin terus karena di part 2 akan Miss jelaskan tentang ragam hias. Bye bye.